Sritex ini adalah pendukung Prabowo Gibran. Sementara Prabowo Gibran menjanjikan lapangan pekerjaan baru 19 juta lapangan pekerjaan. 19 jutanya belum ada, ini 8 ribunya di PHK, saudara-saudara. Babe Haikal bilang siap menerima pegawai Sritex. Digaji 10 juta per bulan apa kalau nggak salah ya? Babe Haikal tuh. Jadi maksud saya begini juga tuh para pejabat itu ya. Jadi kalau ada orang habis kena musibah, jangan di PHP. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus lihat kawan-kawan. Nah tuh tadi udah lihat ya video teman kita tuh Noel Ebenezer. Wah, saya lebih baik kehilangan jabatan saya. Gagal betul. Apakah kita akan mundur sekarang? Wah, kelihatan enggak ya? Kan ini, wah ini Bang Noel pasti sudah menyiapkan alasan ini. Terserah Bang Noel lah. Karena Bang Noel kan janjinya ke para pegawai Sritex ya. Jadi teman-teman, ini saya bacakan dari Tempo ya. Sritex tutup. Perjalanan kasus yang menimpa sang raksasa tekstil. Wah. Jadi 8.400 karyawan berhenti bekerja mulai 1 Maret 2025. Menghadapi Ramadan berhenti. Kenapa Ramadan hari pertama berhenti? Karena kalau udah Ramadan, si Sritex ini mesti ngasih THR, tambah nggak bisa lagi dia bayar. Jadi dia berhentiin aja itu di depan. Apakah kondisi ini masih dikatakan baik-baik saja? Karena selain Sritex kan kita juga lihat ada Yamaha, Sanken, itu juga tutup juga, PHK juga. Jadi menurut saya ya memang kondisinya nggak oke negara ini. Lantas apa yang harus dilakukan oleh negara? Babe Haikal bilang Siap menerima pegawai Sritex. digaji 10 juta per bulan apa kalau nggak salah ya? Babe Haikal tuh. Jadi maksud saya begini juga tuh para pejabat itu ya. Jadi kalau ada orang habis kena musibah, jangan di PHP. PHP setelah musibah itu ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. PHP itu nggak enak loh. Anda ingat deh apa kata Sivilia? Sivilia Band. Ingat, menunggu sesuatu yang amat mengesalkan bagiku tuh. Jadi jangan kalau kemudian, ini saya bingung, ini kameranya dipindah-pindah aja nih. Ada sih orang lagi live pindah-pindahin kamera ya. Jadi kalau sudah, ini kan orang-orang kena PHK, dia nggak punya kerjaan, penghasilan nggak ada. Terus kalau dijanjikan siap menerima pekerjaan, itu kasihan. Terus apalagi ada komentar yang mengatakan bahwa banyak pekerjaan di Solo, banyak pekerjaan di ini, banyak pekerjaan di itu. Jangan. Nah ini yang menarik lagi adalah beredar di X, karena ternyata Sritex ini adalah pendukung Prabowo Gibran. Sementara Prabowo Gibran menjanjikan lapangan pekerjaan baru 19 juta lapangan pekerjaan. 19 jutanya belum ada, ini 8 ribunya di PHK, saudara-saudara. Jadi ini tanggung jawab Prabowo Gibran juga nih, tanggung jawab pemerintah. Karena waktu itu dia udah menjanjikan, bahkan ada video di media sosial pada saat Gibran kampanye di Sritex. Saya prihatin juga ya. Ini kita bacain ya.
Sepanjang berdiri selama 59 tahun, Sritex diketahui telah melewati berbagai macam lika-liku yang membawanya hingga meraih kejayaan dan dengan dikenal sebagai raksasa tekstil. Perusahaan ini bahkan selamat dari krisis moneter 98 dan mencatatkan banyak prestasi gemilang sepanjang tahun 2000-an. Namun Sritex akan segera terkubur bersama kenangannya. Perusahaan ini mulai jatuh sejak Januari 2022 ketika digugat oleh salah satu debiturnya, CV Primakarya, yang mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang dilakukan oleh Sritex. Sritex juga diketahui telah memperjuangkan langkah hukum sejak 19 April 2021 saat pertama kali PKPU diajukan. Perusahaan tekstil itu pun mampu bangkit dan menangani perkara utangnya dengan baik. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, saat itu mengungkapkan utilitas Sritex berada pada 70-80%. Seiring dengan berjalannya waktu, Sritex kembali digugat oleh PT Indobayat Rayon karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati. Sritex akhirnya resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Kota pada Semarang. Pengadilan Niaga Kota Semarang. Pengadilan Niaga pada Kota Semarang nih berarti ini. Informasi ini dibenarkan oleh juru bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi. Mendung memang, dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang digaji tinggal sepertiga dari gaji, ada yang tinggal 50% dari gaji. Ya itulah kondisi kita sekarang. Ekonomi Indonesia. Saat ini Ramadan, harga-harga naik. Nanti Lebaran juga harga-harga akan naik. Terlepas diumumkan Feni Rose atau tidak, Senin pasti naik harganya. Jadi itu menjadi cobaan kita gitu. Di sisi lain ada kasus Pertamina, dan not to mention kasus penipuan 109 ton emas batangan palsu oleh pejabat-pejabat Antam, aneka tambang yang belum selesai juga. Terus begal-begal di mana-mana. Jadi ini bukan hal yang menurut saya sepele. Jadi harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Saya nggak tahu per pembicaraan ini IHSG apakah sudah naik kembali pasca drop jatuh setelah diumumkan Danantara, ya. Jadi ya itu deh teman-teman. Semoga tidak ada lagi PHK. Walaupun ya kita lihat apakah hal itu bisa diwujudkan atau tidak. Sebaiknya segera diperbaiki dan segera dicari jalan keluar bagi saudara-saudara kita ya, sesama warga Indonesia yang memang kena PHK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.